Haleluya. 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 Puji Tuhan, selamat Hari Raya Paskah. Hari ini Minggu 17 April 2022. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh kebaikan Tuhan kita boleh ada di hari raya besar ini. Sebab hari Paskah itu adalah hari raya besar kita. Sebab kalau tanpa kebangkitan Tuhan, Alkitab sendiri yang berkata, sia-sia pengiringan kita. Itu kan Alkitab. Jadi kalau tidak ada hari ini, hari kebangkitan, saudara mengibadah setiap hari, kata Alkitab, sia-sia pengiringan kita. Sebab itu kita bersyukur karena di hari raya ini, hari raya Paskah, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak berlama-lama karena juga waktu. Mari kita membuka Alkitab kita. Di hari raya Paskah ini kita akan melihat, kalau kemarin Filipi pasal 2, maksudnya Jumat, hari ini Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat 11. Mari saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. Sekali lagi, Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Haleluya. Yang sudah mendapat, katakan haleluya. Haleluya. Kalau belum semua, nanti saya akan tunggu sampai semua mendapat supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca secara bersama-sama. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan 11. 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kebangkitan. Hari Jumat kemarin, hari kematian. Pada hari Jumat kemarin kita tentu karena bicara hari kematian, bicara tentang sengsara yang dialami oleh Yesus sampai Dia mati, maka kita banyak membahas tentang penderitaan Yesus. Sekali lagi kita banyak berbicara tentang penderitaan Yesus. Dan ada beberapa hal yang kembali sedikit saya bukan mengulangi, tapi sedikit mempertegas ya, tentang sebab ini penting ya. Karena begini, tanpa kematian Kristus tidak ada kebangkitan. Sekali, tanpa kematian Kristus tidak ada kebangkitan. Kematian tanpa kebangkitan Kristus juga, ya itu sudah sia-sia. Tetapi dua-dua ini memang betul-betul ada dalam firman Tuhan. Yesus mati, tapi juga Yesus bangkit. Nah, hari Jumat kemarin saya menyampaikan kepada kita semua begini. Seringkali ada orang Kristen, anak-anak Tuhan yang seringkali kalau mendapat pertanyaan atau katakanlah kata-kata seperti ini, seringkali kita agak bingung dan seringkali kita jadi minder di situ. Kok Tuhan kok mati? Nah, itu yang saya jelaskan hari ini dan hari Jumat. Dan ini bagi orang Kristen, anak Tuhan yang boleh saya katakan mungkin minim pemahaman kita, begitu mendengarnya dia udah kebingungan menjawab gimana. Tuhan kok mati? Karena dia saudara memang kalau pakai logika memang betul, mana ada Tuhan mati. Tapi hari Jumat saya sudah jelaskan bahwa Yesus memiliki dua sisi. Sisi kemanusiaan dan sisi kealahan. Jadi kita bisa memilah mana yang disebut dengan sisi kemanusiaan, mana yang disebut dengan sisi kealahan. Tentu ini dua pribadi yang beda ya. Tapi hari Jumat kemarin kita lebih banyak berbicara tentang sisi kemanusiaan Yesus. Beda hari ini. Hari ini kita akan bicara
sisi kealahan daripada Yesus. Nah, berbicara tentang sisi kemanusiaan Yesus yang saya sudah sampaikan pada hari Jumat kemarin. Ya. Saya hanya mengutip beberapa hal saja. Ya. Sebetulnya banyak, tapi saya juga tahu waktu tidak akan cukup. Tapi mari ada beberapa hal yang saya harus jelaskan sedikit, atau saya akan harus dalam sedikit kepada kita semua tentang kenapa dan bagaimana Yesus menjalani. Betul nggak dia jalani itu adalah sebagai manusia? Jangan-jangan bukan. Karena itu yang saya katakan, banyak juga yang berkata, ya di kalangan kita ini, ya dia kan Tuhan, apapun yang terjadi, ya dia bisa. Ya karena kita selalu beranggapan bahwa pada waktu Yesus menderita, di dalam pikiran kita, dia kan Tuhan. Maksa sih dia nggak bisa lewati. Nah, mari kita akan melihat sedikit sebelum kita akan melihat sisi kealahannya. Injil Matius pasalnya yang ke-26, saya mempercepat ya supaya bisa nyampe kita ini. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 38. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini sisi kemanusiaan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dari ayat ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Sangat terlihat sisi kemanusiaan daripada Yesus. Bukankah pada umumnya manusia, kalau dalam satu tekanan yang luar biasa, ada kesedihan yang dalam. Saya harus katakan, Yesus pun mengalami kesedihan yang dalam hati. Yesus mengalami kesedihan yang dalam itu sebagai manusia. Dan Alkitab berkata, di sini dikatakan, rasanya, perasaan saya ini, kata Yesus, seperti mau mati rasanya. Bukankah kita manusia dalam ucapan-ucapan kita, Tuhan yang berat sekali, setengah mati. Itu bahasa sama ini. Mau dibilang hidup ya hidup, tapi kita juga selalu pakai setengah mati, seperti sudah setengah mau mati. Itu bahasa kita. Dan ini perasaan yang pernah dilewati oleh Yesus, perasaan yang pernah dialami oleh Yesus. Dan di dalam ayat yang ayat 38 dia bilang begini. Ini kita lihat lagi sisi kemanusiaan. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Apa maksudnya? Sebagai manusia sama dengan kita. Kalau kita ada problem, ada masalah yang berat, jikalau ada orang di sisi kita, kita kuat. Makanya Yesus juga bilang kepada murid-muridnya yang berkata, tinggallah dengan saya. Seolah-olah yang kamu kasih saya support, kira-kira gitu, supaya kamu kasih saya kekuatan. Kenapa? Karena itulah sisi kemanusiaan Yesus. Yesus butuh orang yang bisa membuat dia kuat. Makanya dari ayat-ayat ini, saudara, tampak sekali sisi kemanusiaan yang Yesus alami. Perasaan manusia yang Yesus alami. Tidak mudah itu, saudara. Tidak mudah. Bahkan bukankah banyak orang bilang ini saya dengar saja tuh, saudara. Tapi untuk praktiknya pernah saya lihat banyak orang berkata begini, lebih baik saya ditempel, dipukul maksudnya, entahlah itu emak atau apa, daripada dibuat perasaan sakit. Bukankah begitu banyak kita dengar? Mungkin juga kalau seandainya diperhadapkan kepada Yesus, mungkin juga Yesus bisa ngomong seperti itu. Itu bisa ditampar daripada menghadapi tekanan. Itu sisi kemanusiaan Yesus. Dan saya mengatakan bahwa ini benar-benar perasaan
sebagai seorang manusia. Nah, saudara-saudara, yang kedua, hari Jumat kemarin saya katakan dalam sisi kemanusiaan Yesus, Injil Lukas mencatat itu tidak dicatat oleh Injil-Injil yang lain, hanya Injil Lukas. Kita harus ingat, Lukas agak lebih spesifik menjelaskan ini daripada Matius, Markus, dan Yohanes. Karena kita juga harus melihat latar belakang Lukas. Lukas kalau dulu disebut sebagai seorang tabib, kalau sekarang kita bilang seorang dokter. Betulan kita punya dokter, jadi seperti itu. Lukas adalah seorang dokter. Jadi Lukas agak detail sekali melihat apa yang terjadi, Pak. Sehingga saya percaya juga oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, Lukas mencatat bahwa pada waktu Yesus di dalam ayat ini dikatakan dalam ketakutan sebagai manusia menghadapi yang disebut dengan cawan penderitaan. Lukas mencatat, coba kita lihat Lukas 22. Kita akan sedikit cepatnya. Lukas 22 dalam ayatnya yang ke 44. Ia sangat ketakutan sebagai manusia ya, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya atau keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, bahasa manusia pada umumnya juga berkata begini, biarlah kamu mandi darah, keringat darah. Ya, kalau orang Sulawesi selalu itu, kalau udah mau berkata, baswar darah kan. Ya, maksudnya berkeringat darah sampai berkeringat darah. Tidak akan bisa, itu bahasa-bahasanya. Saya mau katakan ini, karena belum pernah saya ketemu kalau melihat orang berdarah karena tergores, terpotong atau sudah sering, termasuk saya tergores berdarah. Tapi kalau orang berkeringat sampai mengeluarkan tetesan darah, belum pernah saya ketemu. Ya. Maaf kalau dulu selama di rumah sakit pernah menemukan pasien yang belum pernah. Maksudnya keringat bukan karena luka ya, keringat pun ya. Jadi ini ada dokter juga belum pernah ketemu. Saya jelaskan sedikit dulu. Ya. Yang saya pelajari hal ini sudah ternyata bisa saja terjadi. Ini ditinjau dari sisi medis. Saya kebetulan waktu melanjutkan pendidikan arsitek, kebetulan mendapat tugas untuk ini. Jadi saya harus ada punya referensi ya, buku yang mengacu kepada penderitaan ini. Dan di dalam buku yang saya pelajari itu bahwa ini ditinjau sebab tugas saya memang itu ditinjau penderitaan Yesus, ditinjau dari sisi medis, sisi kedokteran. Dan ternyata saudara, antara kulit kita ini dengan daging, di situ ada satu yang seperti rambut kalau salah ini. Tahu lagi ya. Cuma karena harus saya sampaikan ya. Jadi seperti rambut yang kecil sekali. Nah, itu sangat kecil itu. Kalau seseorang, tapi saya sudah bilang hari dulu ya, jangan ada yang minta. Sebab saudara bukannya akan dekat dengan Tuhan, bisa-bisa saudara berdosa karena persoalan itu. Ya, ini kan cuma terjadi pada Yesus. Kalau sampai itu terjadi, artinya begini, orang itu dalam suatu tekanan yang amat berat. Tekanan mental yang luar biasa dan dalam satu kondisi ketakutan yang amat luar biasa. Seseorang bisa alami itu. Karena pembuluh darah yang saya bilang itu yang seperti rambut ini, yang ada di antara kulit dan daging, itu bisa seperti yang biasa mau pecah pembuluh darah yang itu. Nah, pada waktu Yesus berkeringat, bercampurlah yang keluar dari saraf-saraf kecil itu, pembuluh yang kecil, pecah, mengeluarkan darah dan bercampur dengan keringat. Makanya pada waktu dia meneteskan keringatnya, Injil Lukas mencatat seperti titik-titik darah. Artinya, medis membenarkan ini bisa terjadi.
dalam sisi kemanusiaan Yesus. Jadi kalau ada ibu-ibu, saya harus katakan, jangan sampai saudara get stres cuma gara-gara minyak goreng. Halo ibu, baik saudara. Makanya saya bilang jangan coba-coba mau bilang begini, saya pengen rasa ya yang dialami oleh Tuhan. Oh jangan saudara, saudara bukannya akan nanti tambah takut sama Tuhan. Yang saya takut saya waktu sudah tinggalkan Tuhan. Ya. Karena luar biasa kalau alami itu saudara. Sebab saya pun mempelajari orang sampai ada semacam apa ya, bukan takut gimana tapi segitunya yang Yesus alami, itu maksud saya, segitunya sampai harus begitu. Nah, peristiwa ini terjadi di mana? Di Bukit Zaitun yang disebut juga dalam suatu lokasi yang dinamakan Taman Getsemani. Bukit Zaitun yang juga istilahnya Bukit Zaitun itu memang banyak buah zaitun, makanya dinamakan Bukit Zaitun karena memang pada waktu itu banyak buah zaitun. Sedangkan istilah nama Getsemani artinya diperas. Karena buah zaitun itu untuk mendapatkan minyak itu harus diperas. Diperas bukan cuma diperas cuma orang yang diperas asal-asal, memang diperas sekuat tenaga sampai minyak itu keluar, bahkan ditekan, pakai alat dia ditekan. Ditekan, ya, kalau tidak salah tadi itu ada semacam batu yang ditekan terus minyak buah zaitun itu keluarnya. Itu apa saudara? Makanya tidak juga secara kebetulan pada peristiwa itu terjadi perlu itu menyintes di Taman Getsemani. Kenapa? Karena Getsemani artinya pemerasan, diperas. Dan itulah yang Yesus alami sebagai sisi kemanusiaan. Terus yang keempat, saya sudah katakan bahwa satu lagi, saya tidak bahas ini hari Jumat, tapi hari ini saya jelaskan sedikit. Markus 15 ayat 22 dan 23. Saya minta tolong bacakan, minta bantu untuk bacakan ayat ini. Markus 15 ayat 22 dan 23. Ada yang sudah dapat, boleh bantu saya? Markus 15 ayat 22 dan 23. Ada yang boleh bantu baca? Boleh dibacakan buat kita semua. Ayo siapa saja? Ya. Markus 15 ayat 22 dan 23. Iya. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Ya. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ya. Saya tidak jelaskan ini hari ini, tapi hari ini saya jelaskan. Pada waktu sebelum Yesus mau disalib, rupanya mereka sudah menyiapkan ini anggur bercampur mur. Ini semacam ramuan, dan ini pahit sekali memang. Mungkin sudah berpikir, jangan-jangan karena pahit itu Yesus tolak, bukan. Sekali lagi, ini anggur, ini muka ini yang mengeluarkan getah, dan itu pahit walaupun dia juga ada wanginya, tapi itu pahit. Dan Yesus menolak ini bukan soal itu pahit, bukan. Begini, menjadi tradisi orang-orang Romawi juga orang-orang Yahudi. Karena ini kan hukum yang diberikan kepada Yesus adalah salib. Karena pada waktu itu ada 3 hukuman yang sangat dikenal. Di zaman pemerintahan Romawi ada yang namanya dilempar dengan batu sampai mati. Itu juga sudah sering baca itu. Ada yang kedua, dipancung kepalanya, putus sampai mati juga pasti. Dan yang paling disebut istilah-istilah paling brutal adalah disalib. Itu istilah yang paling brutal itu juga. Karena itu paling mengerikan.
Persoalannya, sebelum disalib itu harus melewati namanya penyiksaan, itu persoalan. Beda di lontaran batu. Kalau pas kena batu yang gede, ya 2 kali tak mati. Dipancung udah, memang sih sadis memang. Tapi yang disebut istilah-istilah dalam buku yang paling brutal adalah disalib. Sebab itu luar biasa siksaan itu. Dan inilah hukuman yang diberikan kepada Yesus. Artinya dari semua dari 3 yang saya sebut tadi, yang paling berat itulah yang diberikan kepada Yesus. Kita bahas dulu ini. Yesus menolak anggur yang bercampur. Jadi zaman dahulu orang-orang sudah tahu ramuan. Kalau seseorang menjalani akan melewati proses yang intinya akan disakiti, supaya orang itu tidak merasakan penuh kesakitan itu, dikasih minum ini. Ini ramuan. Jadi Yesus tolak ini bukan soal dia pahit, memang pahit, tapi bukan itu. Karena saya tahu untuk khusus orang dewasa, ya, kecuali anak-anak. Untuk orang dewasa nggak ada. Ini ada dokter tanya, nggak ada obat manis, hampir semua pahit. Nggak ada obat manis, kecuali anak-anak. Itu sebab saya dengar obat itu kalau sudah dibuat agak manis malah jadi berkurang ya ininya. Makanya hampir semua obat yang apa namanya, yang memang rasanya memang obat yang apa yang disebut apa namanya itu alami memang pahit. Nah itu itu. Dan rupanya fungsinya ini untuk mengurangi kalau orang minum, misalnya orang minum, tapi jangan coba di rumah. Orang minum, seandainya dia mengalami luka, itu menghilangkan sedikit nyeri-nyeri. Karena ini fungsinya ini. Kalau saya istilahkan sekarang, ini tidak dipakai lagi mungkin untuk di dunia apa modern. Tapi kalau mungkin di rumah sakit, ya bahasa medisnya, kalau ada orang mau dioperasi atau ada luka yang bagaimana untuk supaya orang itu tidak menderita terlalu sakit, itu yang kita kenal dengan mungkin obat morfin ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah, seperti itu contohnya. Supaya bukan berarti dia nggak akan sakit, tapi berkurang rasa sakit, ya. Berkurang rasa sakit. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini luar biasa. Terus pertanyaan saudara, kenapa Yesus tolak? Ini kan saudara tanya pasti. Daripada saudara sebelumnya saya harus jawab. Kenapa Yesus menolaknya? Disinilah rahasia yang besar. Kenapa Yesus tolak? Aturannya kan, kalau dia ini kan akan berkurang dong. Kenapa dia harus tolak? Dan Yesus tahu ini, fungsinya Yesus tahu. Tapi kenapa dia tolak? Bukan soal pahitnya. Tapi Yesus menolak ini karena Yesus mau mengalami penderitaan yang murni karena dosa saya dan saudara. Itulah Yesus tolak ini. Yesus tidak mau melewati penderitaan itu setengah-setengah, tapi Yesus mau mengalami secara total penderitaan itu. Dia harus lewati. Dia tolak itu anggur asam yang sebenarnya akan membantu dia supaya tidak kesakitan. Tapi itu Yesus harus tolak. Itu bukan buat siapa, itu kan saya dan saudara. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Kamu luar biasa. Dia tidak setengah-setengah menebus saya dan saudara. Maaf kalau Yesus ada di posisi saya, maaf. Mungkin saya akan berkata, kalau bisa sebanyak-banyaknya saya harus minum ini. Kalau bisa tak sakit, itu kalau kita saudara. Tapi Yesus mau menjalani ini secara murni, tanpa direkayasa, walaupun dia harus akan sakit. Dan itu dalam sisi kemanusiaan Yesus. Yang terakhir saudara, masih ada satu lagi. Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai 47. Saya juga minta tolong bantu baca ayat ini.
Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya. Artinya, aku, mengapa engkau meninggalkan aku? Haleluya. Ini perasaan manusia. Bagaimana perasaan kita dalam satu kondisi yang sudah tidak berdaya, ketika berseru sepertinya tidak ada respon. Eli lama sabakana. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Posisi Yesus pada waktu itu seperti ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia tidak sama sekali mengalami pertolongan. Dan saya harus katakan, memang posisi Yesus pada waktu itu seperti ditinggal Bapa. Kenapa? Karena memang Yesus harus lewati itu. Yesus harus genapi itu. Betul kata Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah merelakan anaknya karena diri saya dan saudara. Dan saudara, nanti suatu saat saya akan jelaskan yang saya sudah sebut juga pada hari ini, pertukaran di kayu salib. Dan salah satunya yang nanti kita akan bahas di pertukaran di salib adalah ini. Yesus ditolak oleh Bapaknya supaya kita diterima oleh Bapa di sorga. Itu saudara jawabannya. Yesus ditolak oleh Bapaknya sendiri supaya kita yang manusia yang berdosa diterima oleh Bapa di sorga. Itu dia menjawab, saudara. Jadi itulah sampai Yesus harus rela, dia ditinggal, dia ditolak oleh Bapaknya supaya saya saudara diterima. Dan saudara-saudara, kalau saudara baca terus di dalam ayat ini, khususnya di dalam ayatnya yang ke-51 saya bacakan. Dan lihatlah, ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan inilah, dan lihatlah, tabiat bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah, dan seterusnya. Apa yang saya mau katakan di sini? Saudara, pada zaman Taurat, tirai bait Allah itu tertutup, dan itu hanya orang-orang tertentu yang khususkan yang boleh datang menghadap Tuhan. Hanya imam-imam yang dipercaya yang dapat dan bisa menghadap Tuhan. Tapi ketika tabir bait Allah itu terbelah dan sobek sampai ke bawah, itu menandakan apa? Yesus sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk saya dan saudara datang berkata, ya Abah, ya Bapa. Karena tabir sudah terbuka. Yesus ditolak supaya saya dan saudara diterima oleh Bapa. Hari ini biarlah ini datang kepada kita semua. Tidak mudah orang ditolak, saudara. Tidak mudah. Jangankan dulu bilang orang tua, saudara aja menolak kita, rasanya waduh, ini saudara saya ini mentang-mentang dan sebagainya, kita mulai berkata dan berkomentar dan berkomentar. Apalagi saudara Yesus, Bapa sendiri menolak. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Berarti saudara, dan ini bukan posisi senang, dalam posisi yang sudah mau mati, sedikit lagi mau mati, dan dia merasa satu hal lagi seperti dia ditinggal. Dan itu kondisi yang tidak enak. Kondisi yang tidak enak. Artinya Yesus bukan hanya sakit secara fisik, tapi semua dimensi hidupnya luar biasa yang Yesus alami. Dan saudara,
kita sudah baca dalam Filipi hari. Kita ke Filipi. Haleluya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Apa maksud Paulus? Persekutuan dalam penderitaan. Kata bersekutu artinya menyatu. Kita dengan Kristus menyatu. Gereja Tuhan harus menyatu dengan Kristus, dan juga gereja juga harus menyatu dengan penderitaan. Artinya gereja jangan pernah lari dari penderitaan. Bukankah ayat yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa memang penderitaan itu adalah juga salah satu bagian kita. Mudah-mudahan saya ingat ayat itu, tapi kalau tidak salah di Tesalonika saya ingat. Ya, 1 Tesalonika 3 ayat 3, puji Tuhan. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara, kalau Tuhan izinkan, yang saya harus sebut dan saya harus pisahkan, bedakan ini. Ada penderitaan yang karena salah kita, tapi ada penderitaan yang karena izinkan Tuhan. Kalau ada orang hari ini dia di penjara karena dia membunuh, mencuri dan sebagainya, itu bukan penderitaan dalam Yesus, itu karena kebodohan. Kan juga ada ayatnya. Tapi kalau orang sudah melakukan, menurut dia melakukan yang terbaik begini, sudah setia, tapi diizinkan mengalami penderitaan, dan itu adalah seizin Tuhan, inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Lewatilah penderitaan, pencobaan, persoalan, lewatilah itu bersama dengan Tuhan. Itu tandanya kita bersekutu dengan Tuhan lewat penderitaan kita. Dan saya mau katakan, penderitaan orang di luar Tuhan itu beda dengan penderitaan orang yang di dalam Tuhan. Bedanya di mana? Penderitaan orang di luar Tuhan itu perbedaannya di mana? Sikap menghadapi penderitaan. Orang di luar Tuhan mengalami penderitaan, dia mulai pakai akal, dia mulai pakai kekuatan, mencari solusi bagaimana supaya dia bisa keluar dari penderitaan. Tapi orang di dalam Tuhan melewati penderitaan, pencobaan, pergumulan, datang kepada Tuhan dan memohon, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya, Tuhan berikan jalan keluar. Itu tandanya apa, saudara? Saudara undang Tuhan bersekutu dengan penderitaan kita. Libatkan Tuhan dalam persoalan saudara. Sebab saudara sedang bersekutu, itu namanya saudara sedang bersekutu dengan Tuhan. Saudara sedang bersekutu dengan Tuhan. Saya sudah kasih contoh beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau saya tidak salah. Kenapa kalau sudah kita lihat dalam berita-berita secara khusus untuk berita kecelakaan kendaraan, kenapa kok di tempat-tempat yang menurut anggapan kita jalannya itu berbahaya, tapi boleh dibilang sangat minim kecelakaan terjadi di sana. Tapi kenapa di jalan tol sering dan sekali jalan kadang-kadang buntung begitu banyak korban yang terjadi? Kenapa, saudara? Karena kalau ada orang akan melewati tikungan, turun tanjakan, orang itu akan lebih waspada. Dan kalau juga dia ada Tuhan, sepanjang jalan dia pasti berdoa dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan dia tidak bisa tidur, saudara. Tapi kalau coba orang melewati tol, selalu kalau tidak, kenapa? Ketiduran. Kenapa? Tidak ada berkah, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, tidak ada tikungan, tidak ada penderitaan. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan melewati semua itu, undang Tuhan supaya bersama-sama ada dalam persekutuan lewat penderitaan, pergumulan. Amin, saudara. Amin. Tidak mudah memang, saudara.
Tidak mudah. Makanya saya berkata, bahasa-bahasa Alkitab seringkali banyak yang bertolak belakang dengan nalar sehat manusia. Sekali lagi, kadang-kadang bahasa Alkitab kadang-kadang bertolak belakang dengan nalar sehat manusia. Contoh, Paulus bilang, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Nalar manusia susah menerima. Orang lemah pun kuat. Tapi kita harus ingat dan kita harus tahu bahasa Paulus. Makanya ada peristiwa sebelum ayat itu. Peristiwa itu Paulus diizinkan Tuhan ada duri dalam daging dan dia berkata sudah berdoa, sudah memohon kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa kepada Paulus? Cukuplah kasih karunia. Karena duri itu merupakan tempat persekutuan antara Paulus dengan Tuhan yang dia sembah. Makanya dia katakan, di saat aku lemah, di situ aku kuat. Kenapa dia kuat? Karena walaupun secara tubuhnya dia lemah, tapi di saat itu dia erat dengan Tuhan. Hubungan dia terbangun dengan Tuhan. Haleluya. Dan saya mau kita juga mengalami hal ini, saudara. Biarlah hari-hari apapun yang kita hadapi, biarlah kita berkata seperti Paulus, Tuhan, walaupun mungkin Tuhan izinkan saya kelemahan tubuh, tapi biarlah di sini menjadi kekuatanku. Karena di saat aku lemah, aku butuh Engkau, Tuhan. Daripada Engkau merasa kuat, tetapi Engkau jauh dari Tuhan. Haleluya. Ini bahasa Paulus dalam sekali. Makanya saya katakan ada bahasa-bahasa Alkitab yang tidak bisa dipahami dan dimengerti oleh pikiran manusia. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam, kita mau tenggelam sedalam-dalamnya dalam rencana Tuhan, kita akan melihat apa maksud ayat. Saudara-saudara, saya percaya biarlah kuasa kebangkitan Tuhan pada hari ini akan memberikan semangat baru bagi kita. Satu ayat lagi di Injil Markus. Saudara masih mau dengar, saudara? Haleluya. Kalau saudara sudah katakan cukup, sudah juga tidak apa-apa. Saudara masih mau dengar? Haleluya. Seperti agak kurang apa ya, kurang tulus ya, atau kurang semangat. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau begini bisa setengah jam lagi. Jadi kalau begini bisa sendiri jangan juga salahkan ya, sebab saudara katakan semangat. Injil Markus pasal 16, tolong bacakan lagi, saya minta bantu baca. Cuma 4 ayat saja, ayat 1 sampai ayat 4. Injil Markus 16 ayat 1 sampai ayat 4. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ya, perhatikan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Haleluya. Saudara-saudara, pada peristiwa seperti ini, saudara, seperti yang kita baca, saudara, pergilah mereka untuk pengen mengecek, karena Tuhan Yesus pernah bilang pada hari yang ketiga, ya. Saya tidak mau bahas itu. Yang saya mau bahas tentang respon daripada daripada wanita ini mengenai batu. Sebab di tengah-tengah perjalanan terjadi dialog percakapan. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar bagi kita? Bukankah pintu kubur, lubang kubur Yesus ditutupi oleh batu dan dimeterai dengan batu yang besar? Artinya wanita-wanita ini menyadari bahwa kemampuan mereka mungkin tidak bisa. Dan saudara, percakapan ini terjadi itu masih jauh dari kubur dan terus berjalan semakin mendekati. Dan Alkitab berkata begini,
Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara begini, batu terguling ini adalah juga gambaran kemenangan kita. Begini saudara, seringkali kita tidak melihat kemenangan, kita tidak melihat keajaiban Tuhan itu. Kenapa? Saudara melihat hanya dari sisi jauh. Kalau engkau merasakan mujizat kuasa Allah berlaku dalam dirimu, karena semakin dekat, dan semakin nampak kuasa Tuhan itu. Jangan dari jauh. Ini Tuhan, jangan dari jauh. Mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya mau lebih lagi kita dengan Tuhan. Lebih lagi sudah. Kita lebih intens lagi. Oh Tuhan, saya mau melihat kemenangan ini. Batu yang besar ini juga sebelum terguling itu adalah gambaran problem saudara. Itu adalah gambaran yang sesuatu yang saudara takutkan hari-hari yang akan menimpa saudara. Tapi saya mau katakan, kalau saudara pengenalan saudara dengan Tuhan akan semakin lebih dekat lagi, maka ketakutan saudara menurut saudara, sesuatu yang saudara takutkan, pergumulan masalah apapun yang saudara takutkan selama ini, termasuk penyakit saudara yang saudara takutkan, saya mau katakan hari ini adalah hari kemenangan. Terimalah kemenangan itu bersama Tuhan. Batu sudah terguling, gambaran kemenangan sudah di depan mata kita, dan alamilah kemenangan itu saudara, karena hari ini juga adalah hari kemenangan. Kita melakukan ibadah di hari Minggu karena hari Minggu juga adalah bahasa lain daripada hari kemenangan. Yesus bangkit di hari ini adalah lambang kemenangan sudah menjadi bagian kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.